Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zain Fakriansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial instalasi Linux Debian 9.7 dengan topologi seperti berikut ini. Oke, jika kalian sudah paham dengan topologinya, jangan lupa untuk persiapkan bahannya. Yang pertama, di sini saya menggunakan VirtualBox. Kemudian, jangan lupa untuk persiapkan file ISO Debian 9.7. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mari kita config. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New untuk menambahkan virtual mesin baru. Oke, seperti berikut ini. Kemudian di sini saya akan menamakannya yaitu dengan nama anak digital underscore Debian. Oke. Kemudian versinya pilih Debian yang 64 bit. Dan untuk penempatan foldernya di sini saya akan pindahkan ke disk D ya, agar tidak terlalu berat jika disimpan di disk C. Select folder. Oke, jika sudah klik next. Nah, untuk memorinya di sini saya menggunakan 1 MB 1 GB saja. Jangan terlalu berat-berat. Setelah itu klik next. Nah, terus di sini kita klik create a virtual hard disk now. Klik create. Dan untuk tipe harddisknya yaitu VDI. Kalian juga dapat menggunakan yang lain ya. Setelah itu klik next. Klik next. Nah, di sini saya akan memberi harddisknya yaitu 200 GB. Oke, jika sudah klik create. Nah, seperti di bawah ini. Nah, sebelum kita menjalankan mesin ini, kita harus men-setting networknya terlebih dahulu dengan klik setting. Nah, di sini klik network. Untuk adapter 1 di sini saya menggunakan bridge adapter dan menggunakan Realtek RTL 8821CE802.11AC PCIe adapter. Yang berarti ini saya menggunakan wireless dari Fisik. Dan adapter 2-nya kita centang. Di sini pilih yang host only adapter. Oke, seperti ini. Kemudian untuk advance-nya kita klik allow. Oke, jika sudah klik OK. Nah, selanjutnya kita mulai menjalankan mesinnya. Klik start. Nah, di sini pilih yang file ISO yang kalian gunakan. Di sini sudah tersedia. Oke, seperti ini. Di sini saya menggunakan Debian 9.7 RiviD 1. Oke, klik start. Untuk instalasinya di sini kalian terdapat dua pilihan. Kalian dapat menginstalasinya dengan GUI atau menginstalasinya dengan CLI. Di sini saya menginstalasinya dengan CLI. Berarti kita pilih yang install. Jika graphical install ini berarti GUI. Kita pilih yang install, klik enter. Nah, selanjutnya yaitu untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris, klik enter. Dan untuk negara teritorialnya kita pilih other. Kemudian pilih Asia. Dan di sini pilih negara kita di mana kita berada. Di sini saya menggunakan Indonesia. Klik enter. Untuk waktunya di sini menggunakan United States. Enter.
keymapnya di sini menggunakan American English. Oke, enter. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk primary network interface-nya di sini menggunakan NPOS3. Kenapa pilih NPOS3? Karena NPOS3 ini sebagai akses internet dari servernya nanti. Klik enter. Sebelum melakukan setting hostname-nya, kita go back dulu karena kita akan men-setting IP address terlebih dahulu. Kalian dapat untuk pindah tabnya, kalian hanya klik tab seperti ini. Oke. Kemudian klik go back, enter. Kemudian pilih configure network manually karena kita akan men-settingnya secara manual. Enter. Selanjutnya di sini kita isi IP address-nya. IP address yang akan saya gunakan ini harus satu network dengan internet yang ada pada laptop fisik. Sini saya beri IP address-nya yaitu 192.168.1.100 seperti ini. Jika sudah, continue, klik tab. Oke, kemudian enter. Netmask-nya 255.255.255 atau /24. Gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Name server address-nya di sini kita biarkan saja 1.1, kemudian enter. Kemudian untuk hostname-nya di sini sesuaikan dengan nama kalian. Nah, di sini saya menamakannya yaitu Anak Digital. Jika sudah, klik continue. Untuk domain name-nya ini kita kosongkan saja. Oke, kemudian continue. Root password-nya di sini masukkan password yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan password 123 saja untuk mempermudah. 123. Kalian dapat melihat passwordnya ini. Di sini dapat dilihat bahwa masih bintang-bintang. Kalian dapat melihat passwordnya dengan memberikan tanda centang pada show password in clear. Oke, seperti berikut ini. Nah, jika sudah, klik tab lagi untuk continue. Klik enter. Nah, kemudian masukkan lagi password yang tadi sudah kita ketik. Sini 123. Untuk full name-nya di sini saya samakan saja dengan hostname-nya yaitu Zaya. Maaf, Anak Digital. Klik enter. Username-nya yaitu Anak Digital juga. Nah, kemudian password untuk usernya di sini saya menggunakan 123. Enter. 123. Enter. Kemudian tunggu hingga beberapa saat. Nah, untuk daerah atau di mana kita berada, karena di sini saya tinggal di Bekasi, maka saya pilih di Western atau waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita klik enter. Oke, sekarang kita masuk ke settingan partisi harddisknya. Di sini saya mempartisi harddisknya secara manual ya. Klik enter. Nah, kemudian klik pada SGSI1. Kemudian klik yes untuk membuat partisi baru. Klik yes. Oke, seperti ini. Nah, ini ada partisi yang belum dibuat ya. Kita klik enter pada di prelock yang free space ini. Klik enter. Kemudian create new partition. Oke, untuk partisi pertama di sini saya isi yaitu 100 GB. Oke, selanjutnya continue. Nah, untuk tipenya di sini pilih primary karena ini merupakan data utama. Untuk lokasi partisinya yaitu beginning.
Oke, jika sudah, klik Done Setting Up the Partition. Nah, kita baru saja berhasil menambahkan partisi baru. Selanjutnya kita buat partisi yang kedua, yang ini, yang masih yang free space. Klik Enter. Kemudian klik Create New Partisi. Oke, seperti ini. Nah, di sini adalah partisi swap-nya. Untuk partisi swap saya hanya isi yaitu 14,7 GB. Kita klik continue. Nah, untuk tipenya yaitu logical, karena ini bukan data utama. Klik enter. Oke, untuk lokasinya pilih beginning. Oke, nah kemudian kita klik di use as-nya, enter, pilih swap area. Oke, seperti ini. Jika sudah, klik Done Setting Up the Partition. Oke, nah selanjutnya yaitu kita buat partisi yang baru, yang free space. Oke, klik yang free space, klik and create a new partition. Nah, di sini saya biarkan 100 GB untuk data utamanya juga, untuk penyimpanan atau harddisk D-nya. Kemudian klik continue. Untuk tipenya yaitu primary, karena penting ya data utama. Oke, nah kemudian di sini mount point-nya saya ganti namanya, klik enter manually. Di sini saya ganti menjadi data. Oke, klik continue. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya Done Setting Up the Partition. Oke, kita baru saja berhasil menambahkan atau mempartisi harddisk menjadi 3. Nah, selanjutnya yaitu kita klik finish untuk mensudahi partisi harddisk. Untuk penulisannya kita klik yes, karena kita telah membuatnya ya. Klik yes. Di sini kita tunggu hingga proses instalasi dan pemartisian harddisk selesai. Di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, proses instalasinya atau pemartisian harddisknya telah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita dikasih pilihan scan another CD or DVD. Kita pilih no ya, karena tadi yang pertama kali kita sudah menambahkan CD-nya. Jadi cukup sekali saja. Kita pilih no. Dan use a network mirror-nya kita pilih no, karena kita sudah men-setting internetnya atau networknya tadi. Oke, di sini ada pilihan apakah Anda ditanyakan apakah ingin berpartisipasi untuk mengikuti surveinya. Di sini saya pilih no saja. Nah, untuk software yang akan kita install di server ini, kita ditanyakan mau pilih software apa saja yang ingin diinstal. Terdapat Debian Desktop Environment. Jika kita pilih Debian Desktop Environment ini, yang berarti kita akan membuat servernya secara GUI. Nah, tetapi di video kali ini saya akan membahas tentang membuat server Debian CLI ya, CLI. Nah, di sini ada GNOME, XFCE, KDE, Cinnamon, Met, LXDA, Web Server, Print Server, SSH Server. Nah, untuk Debian Desktop Environment-nya di sini saya hapus saja. Oke, seperti ini. Untuk Print Servernya juga di sini saya hapus. Dan untuk SSH Servernya di sini saya kasih bintang aja.
karena nanti saya akan menggunakannya sebagai jadi kita bisa meremote-nya secara SSH tanpa kita perlu untuk melakukan instalasi paket SSH lagi. Jadi di sini sudah terinstall. Oke, jika sudah, klik continue, enter. Kemudian tunggu hingga proses instalasi softwarenya selesai. Nah, sekarang proses bootingnya. Kalau tadi proses instalasi software dan instalasi servernya, sekarang ini proses bootingnya. Install the group bootloader to the master boot record. Di sini kita pilih yes, karena untuk melakukan bootingnya. Klik yes. Oke, nah kemudian di sini kita pilih yang /dev/dsda untuk memasukkan harddisk yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Jika kita pilih enter device manual ini, kita akan membuat harddisknya secara manual, secara mengulang lagi, sedangkan kita sudah membuatnya. Oleh karena itu kita pilih yang /dev/sda. Enter. Kemudian tunggu hingga proses booting selesai. Oke, proses instalasi telah selesai. Nah, selanjutnya yaitu proses reboot atau proses untuk memulai Debian yang sudah kita install. Oleh karena itu kita klik continue. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan login dari Debian-nya. Oke, proses instalasi telah selesai. Coba kita login dengan user yang telah dibuat, yaitu anak digital. Kemudian passwordnya yaitu 123. Nah, kita sekarang masuk ke super usernya dengan ketik su. Kemudian masukkan passwordnya yaitu 123. Oke, dan dapat dilihat bahwa instalasi Debian 9.7 telah berhasil. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan internet aksesnya, apakah server ini telah terhubung ke internet atau belum. Dengan perintah, ketikkan perintah IPA kita untuk melakukan pengecekan IP address-nya. Oke, di sini IP address saya yaitu 192.168.1.100. Nah, sekarang saya ingin coba untuk melakukan ping ke gateway dari internetnya, yaitu dengan perintah ping 192.168.1.1. Kita klik enter, dan dapat dilihat bahwa server ini telah terhubung ke gateway dari internetnya. Nah, sekarang saya coba untuk melakukan ping ke google.com untuk memastikan bahwa server ini telah terhubung ke internet atau belum, dengan perintah ping google.com. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya reply juga, yang berarti server ini telah berhasil dikoneksikan. Jadi di video kali ini ada dua materi ya, yaitu instalasi Debian 9.7 dan internet akses Debian 9.7. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.